Kalau Muhammadiyah begitu. Pantesan tadi saya datang nggak berdiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Setelah itu baru mulai baca maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Asing. Kasih tes. Terus di Coba, gini. nah ya, terus taruh sini. Ngek kayak Nah, kucing. jadi Toko-toko Cina ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Langsung maca begini langsung full armor. Langsung full armor. Orang Lah ini kopi dan HP siapa? lah. Oh, HP saya. Oh ya, kan settingan. Iya. Biar Habib lihat- Gimi. Habib Gimi kan. Kan industri sekarang. Industri udah. sekarang. Lah ininya aja udah Habib industri. Habib industri lah. Akhirnya diamini juga. Diamini. Ya walaupun Habib, siarnya tetap, tapi industrinya juga tetap ada. Kita itu harusnya berkhidmat kepada nilai, Nilai. bukan kepada figur. Karena Betul. kalau ke figur, jebakannya itu kultus nanti. Bah, itu Bener dia. salah dibelain. Ah. Tapi kalau nilai kan, walaupun kita berpihak ke sana, tapi ketika dia salah, kita kritisi. Ah, itu dia. Harusnya begitu. Tapi kan kultus kan tidak dalam budaya NU. Nah, itu dia. Nah, Budaya NU maksudnya. nah, iya. Kalau Muhammadiyah tidak mengkultuskan. Muhammadiyah kan prinsipnya undur makola wala tandur mankola. Oh, Ya, toh. siap. Lihatlah apa yang dibicarakan, Bukan- bukan siapa yang berbicara. Betul. Iya, toh. Nah, kalau di Muhammadiyah gitu ya. Kalau Muhammadiyah begitu. Pantesan tadi saya datang nggak berdiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Jangankan berdiri, bersikap sopan aja enggak. Tetap kakinya gini. Terus salamannya juga gini doang ya, dikocok. Lah iya. Lah. Saya tuh dulu bukan di pesantren. Iya. Jadi ke rumah teman pesantren ketika liburan. Pernah tuh ada temen dari Aceh. Dari Terus Aceh. salaman sama orang Arab Jawa Iya. gitu di Jawa Timur. Itu kayak tadi pose. Ditempeleng, blang. Serius. Ditempeleng? Iya. Lah kenapa? Terus dia pakai bahasa Madura ya ngomongnya kan. Salaman kocok. Salaman kok dikocok. Gini kan? Di gini ya. Iya, nggak Shake boleh. hand, shake hand. Nah, itu minimal kita itu nunduk kayak tadi, terus dicium atau taruh dada atau taruh kepala. Oh, Kalau bisa, kalau emang itu orang yang guru atau orang tua, kita malah cium tangannya. iya. Tapi enggak. Kemarin kan aku ini Beb, cerita ini ya. Ini beneran kita kayak ngobrol biasa tapi Iya, cuman ada kamera aja ya. Cuma kayak ngobrol tadi tapi ada kamera. Dilanjutin aja. Kemarin kan aku ke pesantren. Ah, ini lucu sih. Kemarin kan ke pesantren dalam rangka mengisi kayak semacam inilah, kayak semacam sesi ada event lah gitu. Seminar atau kuliah umum ya. Kuliah umum biasanya gitu. Itu di pesantren yang Muhammadiyah. Iya, pesantrenku, Iya. pesantren Kalau Muhammadiyah yang itu. NU atau Habib itu disebutnya halakoh. Nah, itulah ya. Enggak pakai Event. Arab. Event. Event. Ini sebetulnya event biasa, event casual lah. Gitu. Temanya tentang tetap kader dalam hahaha. Wah, ini maksudnya sebagai komika. Sebagai komika, betul. Kenapa? Karena kalau mulai lucu kayaknya kurang Muhammadiyah. Itu dia kayaknya ya. Karena figur lawak dalam Kan identik gitu kan. Iya. Muhammadiyah katanya itu kurang atau bahkan nggak lucu. Katanya. Iya, kurang apa ya? Kurang sentuhan kelokalan dan bercanda. Oh, saya dulu pernah Beb itu dibilang sama salah satu ustadz dulu, katanya Yusril ini kebanyakan bercanda. Oh. Nuraninya mati. Ya. Iya. Kalau kamu sering bercanda, nuranimu akan mati. Iya. Loh, bisa saja memang ya kan? Iya bisa. Salah satu teman saya memang ada yang nuraninya sudah mati. Ada. Karena bercanda. Iya. ya toh. Mungkin saya kenal juga itu. Iya, mungkin saya, tapi kita nggak usah nyebut namanya ya. Iya. Ya adalah CP lah ya. Mungkin yang itu sudah mati, Iya. nuraninya memang Betul. kalau nggak salah ya, hadis itu mungkin memang betul ya. Itu Iya, kebetulan tertawa. guru hadis. Betul. Guru hadis. Ustadz hadis kok guru sih? Ustaz. Ustadz hadis itu. Dulu sering gitu. Saya mendapat kritikan lah ya, kritikan untuk Yusril ini kebanyakan ketawa. Hatimu, nuranimu bisa mati. Ya tapi kan komedi juga menyentuh hal-hal begitu. Betul. Justru ada yang komedi
yang sampai membuat kita sensitif. Ini kata Mbak Dia ya. Ini masih dalam topik HI tadi ya. Mbak Dia ini Sa'dia Ma'ruf. Sa'dia Ma'ruf. Dia pernah bilang begini, komedi yang baik itu adalah komedi yang membuat tertawa. Tapi komedi yang bagus itu adalah komedi yang membuat kita menangis. Karena semakin kita menyentuh komedi paling dalam, semakin itu juga ada realita getir yang harus kita sepakati gitu. Jadi mungkin ya bisa jadi ya memang kan ada dark side dan light bright side kan ya. Ya mungkin teman saya yang CP itu ya termasuk golongan-golongan yang masuk dalam Darth Vader, Darth Maul gitu-gitu, orang-orang yang tersesat dalam komedi gitu. Tapi namanya komedi tetap. Namanya komedi. Tapi kalau yang jelas dilarang itu kan menertawakan aib orang lain. Oh ya? Iya. Iya. Jadi tertawa dalam konteks menertawakan aib orang lain yang orang itu nggak suka, nggak diterima. Ya. Dan kalau itu terjadi kepada kita, kita pun nggak suka dan nggak terima. Oh, jadi karena sama kayak gibah aja itu. Kalau orangnya setuju, misalnya disebut si botak tuh, misalnya, si gendut. Kalau orangnya nggak ada masalah, itu sebagai penanda aja, nggak apa-apa. Oh, iya. Sama kayak kalau di stand up tuh kayak roasting lah ya. Roasting Tuh kan dengan persetujuan, betul. Bahkan udah dicek dulu materinya yang kira-kira menyinggung itu apa, betul. Atau yang kira-kira tidak berkenan terhadap si korbannya ini juga harus dihapus, nggak apa-apa. Kalau menurut aku gini, komedi yang baik itu yang membuat orang tertawa. Betul. Tapi komedi yang luar biasa yang membuat orang berpikir. Iya. Ya berpikir maksudnya dalam artian merenung. Iya, ngerenung. Kan komedi itu yang menurut aku kalau yang biasa itu ya udah sekedar menghibur orang lain. Tapi kalau yang luar biasa tuh kayak Warkop dulu kan dia juga ada kritik politik, kritik sosial, kan kritik kebudayaan. Betul. Ada wacana yang dibahas lah, wacana realitas yang dibahas tuh ada gitu. Premis lah ya kalau di stand up komedi itu. Nah, aku datang ke dulu ngomong apa awakmu di ngomong biasa, tapi maksudku adalah yang pengen ini salaman tadi itu, Beb. Santri-santri sekarang itu salamannya udah pada gini, Beb. Iya betul. Udah pada gini. Jangan salah kalau gini, pakai hidung. Oh, pakai hidung. Kalau di tradisi. Iya, pakai hidung ada. Terus aku menolak gitu. Jangan. Kayak orang NU. Jangan. Kamu sudah mulai NU ini. Jangan. Ayo bangkit gitu. Tak gitu. Itu di Muhammadiyah. Itu di pesantrenku. Oh, iya. Udah mulai gitu ya. Udah mulai gini. Jangan. Pantesan ada seminar tetap kader ya. Tetap kader dalam HI. Tetap kader walaupun sekarang semuanya sudah hijau. Tapi lagi-lagi ya, aku sendiri walaupun tradisinya NU, tradisinya Habib, tapi di obrolan ini nggak mau mengatasnamakan NU atau Habib. Betul. Biar enak lah, ini kita ngobrolin tentang apa yang kita alami ya. Jadi subjektivitas saja lah, aku juga tidak akan mewakili bahwa aku adalah jubirnya dari Muhammadiyah gitu. Ruwet. Oh, tidak dibayar. Tapi awakmu masuk gak di struktural Muhammadiyah? Waktu itu ditawarin memang, tapi karena aku ngerasa kayak masih jauh lah. Muhammadiyah. Ya, bukan. Aku masih jauh lah gitu. Aku kalau ditawarin untuk jadi wakilnya MU di Indonesia, aku mau, tapi kalau Muhammadiyah ntar dulu deh gitu. Walaupun sama-sama MU. Iya, Muhammadiyah United. Tapi kayak bebannya itu masih terlalu berat di aku untuk dilabeli sebagai apa ya waktu itu ya pakar, pokoknya bagian lembaga seni dakwah, lembaga seni budaya, tapi di bagian pakar. Di situ ada Mas Eros Silon Seven, ada Zawin Nur Ikram, ada Tantri, ada Mas Sabrang, Sabrang Panulo itu juga. Kenapa saya tahu nama-nama itu? Karena saya juga pernah ditawarin. Lucu banget ini. Habib Muhammadiyah. Dua kata lucu tuh, Habib Muhammadiyah. Habib tapi Muhammadiyah. Iya. Saya juga jadi jubir itu mau jubirnya NU asalkan NU-nya itu Newcastle United. Bukan itu ya, bukan yang atau MU juga mau asalkan Madura United. Madura United, sampean kan ada Maduranya. Iya. Tapi menolak kenapa? Karena nggak dihormati di Iya, saya pertama kan
nanti saya nggak disalamin nih tangan, gimana nih? Terus orang salaman ke saya nggak nunduk nih. Nggak nunduk, semua orang kayak biasa aja gitu. Terus cari maulitan repot nih. Oh iya maulitan. Ada nih. Ini karena ini kostum orang maulitan. Kenapa saya sekarang pakai gini? Jadi sarung, biasanya sekarang sarung goyor. Sarung goyor. Karena sarung goyor ini dingin dan juga teksturnya jauh lebih lentur. Lebih enak ya? Lebih enak. Iya. Tapi repotnya cepat kusut nih. Apa lungsat. ya kusut. Cepat lungsat. Terus baju itu putih. Ya. Biasanya. Ya. Nah, ini Koko Habib. Iya. Koko Jadi Habib. emang stylenya udah gini nih. Nih. Ini jelang Maulid, Bet. Iya, ini biasanya OOTD Maulid ya? OOTD Maulid. OOTD Maulid. Iya. Seharusnya sih nggak pakai jam, karena untuk Maulid Nabi sampai kapanpun kita rela. Iya. Wow. Nah, kopiahnya juga gini nih. Kopiahnya gitu. Nggak ke belakang. Loh, kalau ke belakang? Ya kalau ke belakangan kesannya santai. Kita kalau lagi majelis biasanya kita ke depan. Iya. Oh, ini yang nggak pakai baju putih, sarung hijau. Kalau yang pakai beginian, baju putih pakai ginian biasa jaga parkiran. Iya, Atau panitia. Panitia majelis-majelis tuh gitu. Iya, panitia majelis kan baju koko, tapi tetap ininya ada hijau ya kan. Biasanya di sini ada badge-nya. Betul. Badge kenamaan ininya emblem logonya lah. Betul. Emblem lagi namanya. Apa sih namanya logo? Iya, apa ya? Iya, logo. Iya, logo. Biasanya di sini logonya. Kalau di belakangnya biasanya warnanya hijau. Terus ada garis karena biar kalau gelap tuh kelihatan. Tetap kelihatan. Karena kan dia biasanya ngatur jalanan, masang umbul-umbul. Iya, nah kalau ini yang bertugas di dalam biasanya. Di dalam atau ini biasanya jamaahnya. Oh iya, jamaahnya. Enggak, bentar. Kan di Muhammadiyah itu tidak ada, Beb. Maksudnya perayaan ulang tahun Nabi itu, maksudnya Maulid ya. Maulid Nabi, perayaan ulang tahun. Sama ulang tahun emang. Iya, happy birthday-nya Nabi ini kan ada ya kan. Ngapain aja itu? Aku penasaran juga. Maulid Nabi itu ngapain? Maulid Nabi itu soalnya kan kalau di Muhammadiyah itu tidak ada kewajiban, juga tidak ada larangan. Nah itu, nih, aku tadi udah riset. Muhammadiyah itu sebenarnya gimana sih, maunya apa sih? Maunya apa? Nah, saya ketemu nih. Apa? Muhammadiyah.or.id. Ya itu. Tidak ada perintah dan larangan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad. Pada prinsipnya, menurut Kepala Kantor Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, tim fatwa belum pernah menemukan dalil tentang perintah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi dan juga belum pernah menemukan dalil larangan penyelenggaraannya. Ini berarti, kata Amiruddin Faza. Berarti tidak ada larangan, juga tidak ada perintah. Tapi tradisinya lebih ke tidak memperingati ya. Iya, kecuali hari libur ya. Karena kan jadi hari libur nasional. Iya, terus? Ya libur aja. Oh libur ya? Libur aja, nggak ada event-event gitu nggak ada. Libur ketimbang Maulid. lah kita kan menikmati apa yang diberi ya. Sampean-sampean ini layak kan. Kayak Natal kita ikut liburannya. Libur, ambil gitu. diskonnya ya toh. Iya, jadi kalau Maulid itu pertama kostumnya gini, OOTD. Ya. Ini anak skena Maulid lah kira-kira. Skena Maulid ini sastra harus nge-review ini. Betul. Dan sendalnya kalau bisa jangan sendal yang bagus. Loh, karena kan rame itu. Ya. Nanti tertukar lah, hilang sebelah lah, hilang dua-duanya lah, bingung nyarinya lah. Yang sering tuh keselip di bawah karpet. Karena kedorong-dorong. Bukan, karena awalnya tuh sampai sini doang yang duduk. Terus ada tambahan, dikasih karpet tambahan. Ditutup akhirnya. Nutup akhirnya. Ya. Nah, itu. Terus ketika Maulid itu pertama biasanya diawali dengan sholawatan. Dengan hadroh. Sholawatan. Itu biasanya sambil nunggu kiai, habaib yang datang tuh. Ya. Sambil penguasa lautan itu juga ditunggu. Ya. Itu buka itu ditunggu juga. Jadi kan umat datang, mereka biasanya belum datang tuh. Ya. Nah, itu hadroan dulu, sholawatan. Di masjid ini, Bet? Terserah di mana. Enggak cuma di masjid kan, kadang di rumah-rumah. Malah kalau majelis Maulid itu di masjid itu cuma sekali pas perayaan Maulid Nabinya. Selebihnya itu di pesantren, di rumah-rumah. Kalau di kampung saya juga biasanya di langgar.
Dilanggar itu bukan nggak dijalankan? Enggak. Maksudnya dilanggar. Oh, dilanggar. Langgar itu kan tempat untuk pengajian. Ya. Kalau sanggar itu tempat untuk kesenian. Kesenian. Nah, itu dilanggar. Nah, terus setelah hadroan itu, biasanya kalau udah mulai datang semua, mulai itu. Biasanya dimulai kadang membaca Al-Fatihah kepada guru-guru di majelis itu yang sudah meninggal, orang-orang terdahulu yang sudah meninggal. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Setelah itu baru mulai baca maulid. Nah, maulidnya kalau di kampung saya biasanya Simtud Duror. Itu disebut dengan maulid Habsyi karena yang ngarang itu Habib Ali Habsyi. Ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Asing. Asing. Aku pas kecil ya, saking memang tradisinya maulidan ya, Sril. Itu hafal maulid. Maulid ini pasalnya itu ada belasan, itu hafal semua. Jadi bukunya tuh segini tebelnya. Mungkin berapa tuh ya? 10 cm. Ya. Itu hafal semua. Panjang-panjang itu. Panjang-panjang. Karena setiap tahun kita baca itu ganti-ganti. Oh, tahun ini kita baca fasal pertama. Alhamdulillahil gawi sultanu al-wadihil burhanu. Asing. Terus pasal 2. Jadi kita akhirnya hafal semua. Iya. Nah, setelah baca itu sampai tengah kita berdiri. Itu namanya mahallul qiyam. Mahallul qiyam. Iya. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi bareng-bareng wasallam. Itu. Iya. Bareng-bareng dan serempak. Serempak. Itu semuanya singelong berarti ya. Nah, singelong. Singelong. Iya, refnya ibarat kata. Wah, refnya ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul. Dikasih parfum. Salam alaika. Gak pernah? Emang kelihatan nggak pernah? Karena nih. Apa? Coba kasih ke saya. Nah, caranya itu bukan gini. Caranya nih, seret. Nah, ngasihnya juga salah nih. Nah, iya, seret. Terus buat itu. apa? Jadi emang begitu. Nggak dicium langsung ini. Lah kalau orang tester, ngasih tester. Ini ibarat nih, kita ini jadi logika kan ini kan. Agama kok dilogikakan. Iya, aneh. Ini misal ada orang jualan parfum. Iya. Biasanya kan disemprot kertas. Cat. Kita kan nggak jual, kita kan sedekah itu. Loh, ini nggak dijual. Lah, ini nggak dijual. Loh, tak kira. Jadi ini hadiah. Ngapunten ini. Kayak kalau di bis, biasanya ada orang ngasih permen jahe. Iya. Cep. Terus habis itu, mangga baca. Set, ambil. Lah ini olesnya bukan dijual. Dan kita nggak tahu kan, dikasih apa enggak, kita buka. Sudah dimakan di prank. Bayaran. Iya kan? Iya. Loh, bukan kayak gitu. Enggak. Loh, ini hadiah. Karena kan Nabi itu yang tidak pernah menolak dan paling suka diberi hadiah minyak wangi. Makanya kita tuh kasih tes. Terus coba, gini. Nah, ya. Terus taruh sini. Ngek kayak kucing. Jadi toko-toko Cina ya. Iya. Jadi itu biar kalau dicium tangannya wangi. Terus kalau cipika-cipiki juga wangi. Wah, ini istri ini udah. Nah, nanti kalau pulang dia heran. Loh, kok kamu NU sayang? Iya. Jadi ya gitu. Cuman memang kalau dirimu kan nggak dicium tangannya. Enggak. Tapi ini juga budayanya penanda kalau cium tangan ustadz, kiai atau habaib masih wangi, berarti siapin makanannya. Belum makan berarti. Jadi kita siapin makan. Jadi itu kayak apa ya? Kayak kode nasal di maulid. Jadi itu ketahuan, Habibnya masih bau minyak wangi, berarti belum makan tuh. Loh, jadi kita seneng tuh akhirnya ngasih makan. Kalau sudah makan berarti baunya beda atau ya bau gule dong. Bau kebuli dong. Jadi ketahuan. Jadi di dunia kebudayaan itu ya memang semuanya itu komunikasinya kebudayaan. Bukan nanya, udah makan belum? Nggak sopan. Loh,
itu kan maksudnya ini terlepas dari sopan tidak sopan. Iya. Kodrat manusia itu kan kalau lapar makan, haus minum. Iya. Ini kalau lapar ngasih parfum. Lu dicium. Lu dicium. Lu lapar ini. Enggak, itu kayak kodenya udah. Kode ininya tidak tertulisnya. Tidak tertulisnya. Oke. Dia berdiri, dikasih minyak wangi kan. Oke. Nah, terus di akhir berdiri, kenapa berdiri? Itu sebagai bentuk penghormatan kepada majelisnya Nabi Muhammad atau kehadiran batin Nabi Muhammad. Oke. Karena dikatakan dalam satu riwayat tuh ketika kita bersalam atau bersalawat kepada Nabi, maka ruhnya Nabi itu diturunkan kepada kita untuk kemudian menjawab salam kita. Itulah kenapa dalam kita bentuk penghormatannya berdiri. Iya. Oh. Jangan nanya kalau majelisnya banyak gimana? Ya, ketika malaikat mau juga mencabut banyak nyawa juga karena Allah yang nyuruh jadi bisa. Oh, yaitu di luar inian kita. Ya. Tapi ini harus jadi berdiri tuh. Berdiri kan? Nah, berdiri sebenarnya berdiri itu bisa tradisi baik, bisa buruk, Srit. Kenapa gitu? Nah, buruk kalau berdirinya karena relasi kuasa. Berdiri kepada raja karena takut. Ya. Berdiri kepada preman karena takut. Ya. Berdiri kepada senior karena takut. Sebagai bentuk pengkultusan. Ya. Sebagai bentuk kejatuhan kita, itu nggak boleh. Ya. Dilarang oleh Nabi. Karena itu juga tradisi Persia dan Romawi yang buruk. Ya. Tapi kalau berdiri sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, misalnya ya beberapa sahabat itu Sa'ad bin Mu'ad itu ketika Nabi datang berdiri, tapi kata dia ini bukan berdirinya seorang budak kepada rajanya, tapi seorang pecinta kepada yang dicinta. Oh, idola. Iya, Idola nggak apa-apa kalau gitu. gitu. Nabi juga berdiri kalau Sayyidah Fatimah datang ke rumahnya, putri berdiri. Sayyidah Fatimah kalau Nabi datang ke rumahnya berdiri sebagai bentuk penghormatan lah. Kita kan kadang gitu, ada tamu kita berdiri. Oh iya. Saya bukan Anda. Iya. Anda tidak berdiri tadi. Ini perlu diklarifikasi. Oh iya. Bahwa jangan dikira yang saya tidak berdiri tadi itu semacam wah ini gimmick dan udah enggak, sama sekali tidak. Kalau Habib gitu, tadi jalan kemudian tiba-tiba pakai baju ini, oke, itu gimmick. Tapi kalau berdiri atau enggak itu tidak. Itu sama sekali tidak. Bukan karena saya tidak menghormati, tapi karena saya tidak pernah diajarkan. Nah, itu betul, bukan tradisinya. Bukan tradisinya. Nih, saya juga sekaligus nih. Ada nih dari websitenya muhammadiyah.or.id lagi. Begini cara Muhammadiyah merayakan Maulid Nabi. Nah, ini menurut website resminya Muhammadiyah, mereka itu menyatakan tradisi menghormati kelahiran Nabi Muhammad itu bermacam-macam. Di Afghanistan membagi-bagi makanan. Di Dubai dengan bersolawat sambil menabuh rebana. Nah, Muhammadiyah memilih untuk kemudian melanjutkan dan meneladani akhlaknya Nabi Muhammad yang penyantun, pengampun, pemaaf, dan lain sebagainya. Ya Siddiq amanah tabligh fatona itu. Makanya aku sering bilang Muhammadiyah itu bermaulid dalam diam, NU dan Habaib itu bermaulid dalam perayaan. Ya Muhammadiyah mungkin kayak gitu ya. Lebih ke merayakan Maulid Nabi dengan meneladani akhlaknya, dengan meneladani sifat-sifatnya. Yang ya banyak yang kita tahu lah. Sebenarnya di kita juga itu kan intinya. Cuman kita itu sama. Setiap Maulid biasanya belajar lagi. Makanya Maulid yang dibaca itu sebenarnya sejarah tentang hidup dan akhlaknya Nabi Muhammad. Nah, itu dibaca. Terakhir setelah Mahlul Qiyam tadi, doa gitu. Rabbi faufirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku karena keberkahan Nabi Muhammad. Karena kita menghormati Nabi Muhammad. Oh, ada Beb. Ini di hari Maulid ya, di hari Maulid Nabi itu biasanya ada semacam pengajian. Ya, tapi pengajian aja. Ini di tradisimu? Iya, di tradisiku itu semacam ada pengajian tentang ya itu tadi meneladani sifat-sifat Rasul, meneladani amalan-amalan beliau sehingga ya cara merayakan Maulid Nabi itu ya dengan cara apa ya, menghadirkan sifat dan amalan beliau di kita, kepada kita gitu. Iya. Jadi kitanya yang dihadirkan. Iya.
Tapi itu ada ceramahnya juga. Ada ceramah. Nah ini nggak ada parfumnya tapi. Oh, nggak ada parfum. Nggak ada parfumnya. Dan parfumnya beda. Parfumnya beda? Iya, kuat biasanya. Ini oud. Biasanya kalau parfum maulid itu jangan Anda pakai LV. Enggak, apalagi Dior, Sauvage. Iya, Dior. Apa Anda hedon Anda? Tidak ada. Nah, biasanya parfum-parfum gini yang roll. Iya. Atau yang celup tuh. Celup. Oh, celup yang ini. Ya, iya, ada yang celup. Nah, ini sekedar untuk ya mengikuti sunnah Nabi Muhammad, memakai parfum. Dan biar juga kita nggak perlu negor buat yang belum mandi. Oh iya. Jadi enak. Ya. Langsung aja dikasih solusi. Tapi ini dijual oh, di acara maulid pasti ada yang jual ini. Nah, biasanya di kotak, terus ini culuk gitu. Ada 50, ada yang 20. Iya. Nah, itu beli, kasih. Nanti pasti kita akan menjumpai di daerah-daerah sekitar Kalibata. Nah, ya. Sekitar Pancoran, ya. Pancoran pasti udah. Tapi kalau Maulid Nabi ini sekarang di bulan Maulidnya di mana-mana. Oh, jauhkan Indonesia. Semua nah, itu. Jadi kita berdoanya karena kan Nabi Muhammad itu sangat dicintai oleh Allah, sehingga kita minta karena keberkahan kita mencintai dan menghormati Nabi Muhammad, tolong ampuni dosa kita. Ya, tapi ini kayak ini ya, semacam jadi aku ini yang nggak tahu dia kita ngobrolin maulid. Nggak tahu. Daripada musik yang begitu kan mending musik hadro untuk maulid Nabi. Ngakngok. Ngakngok ini masalah umat ini. Iya. Jangan cari hiburan. Ini udah gabung loh. Muhammadiyah Habaib udah gabung. Kapan lagi loh ini loh? Iya. .com. Kapan lagi .com. Ini Beb. Ada yang entok palu. Diganggu terus. Ini umat ini lagi butuh konklusinya. Ini saya lagi mau treatment Yusril loh. Iya. Ini Beb. Biar tidak tersesat. Bukan, biar tidak itu tadi hahahi doang, tidak usah kader-kader dalam HI. Kader dalam HI. Enggak usah kader. Enggak usah. Hahahi aja. Treatment kesimpulan yang awam ini sebenarnya kayak love language aja, Beb. Iya. Ya, bagaimana merayakan Maulid Nabi dalam berbagai love language ya. Betul. Ada yang love language-nya maksudnya kasih makanan atau sholawatan gitu. Ada yang meneladani sifat-sifat beliau. Betul. Yang mana itu sebenarnya sama aja. Intinya adalah ini adalah merayakan kecintaan Rasul terhadap kita sebagai umatnya. Betul. Dan merayakan kecintaan kita kepada Rasul sebagai ya termasuk tadi utusan. Ada menghadirkan yang katanya berterima kasih dan apa ya tadi ya, arwah atau bukan ruhnya kepada kita sehingga kita semua berdiri untuk segala macam itu. Ya, sebenarnya itu bisa diartikan dengan cara ya ruhnya Nabi, apa yang diinikan oleh Rasul itu ya kita teladani. Betul. Dihadirkan kembali di hari Maulidnya. Betul. Dan di Indonesia ini yang kita lakukan termasuk paling lengkap. Karena kalau di Dubai sholawatan kan tadi. Iya. Kita sholawatan di acara maulid. Betul. Kalau di Afghanistan ngasih makanan. Nah, kita di akhir setelah semua acara selesai ngasih makanan. Bahkan ngasih minyak wangi biar setelah makan wangi lagi tangannya. Minyak wangi kayak jadi elemen penting ini. Dalam dialog ini minyak wangi kayak elemennya nggak boleh nggak ada nih. Minyak wangi. Terus setelah itu juga meneladani akhlaknya itu inti. Kita diingetin akhlaknya Nabi Muhammad tuh ini. Ayo setelah maulidan kita semakin kuatkan. Betul. Akhlak kita seperti Nabi Muhammad. Betul, karena teladannya menghadirkan beliau kembali ke dunia ini tuh ya dalam bentuk akhlak, dalam bentuk amalan, dalam bentuk perbuatan, sunnah, ajaran, dalam bentuk apa. Dan ini juga setelah selesai maulidan tuh, sebelum baca doa ceramah dulu. Itu biasanya Habib kan ceramah tuh akhlak Nabi Muhammad tuh begini. Ayo kita teladani. Nah di sana setelah itu baru ditutup dengan doa, terus makan. Nah makannya bukan piringan. Apa? Satu nampan segini. Ditaruh di tengah. Makan 8 orang, 5 orang. Pakai tangan. Bareng-bareng. Tapi cuci tangan dulu, ada tempat cuci tangannya tuh.
air kobokan, terus air dari teko. Dari teko. Oh, kayak di restoran Arab ya? Iya. Nah, itu kalau orang nggak tahu disangka air minum tuh. Padahal itu air cuci tangan tuh. Nah, tapi ini semakin menguatkan, maksudnya dua budaya yang berbeda, dua ini semakin menguatkan kalau NU itu sifatnya menambah-nambahi, Muhammadiyah mengurang-urangi. Iya. Bayangkan dari runtutan itu, Muhammadiyah cuma ngambil pengajiannya tok. Iya. Nggak ada cium tangan, nggak ada hadro-hadro, ini nggak ada. Semuanya dipangkas. Tapi yang baik NU maupun Muhammadiyah, yang dikurangi adalah hal-hal yang memang diperbolehkan untuk dikurangi. Yang NU yang ditambahi hal-hal yang diperbolehkan untuk ditambahi. Nggak sampai yang haram. Iya. Makanya kata Imam Nawawi, semua yang dilakukan oleh kita di NU itu disebutnya mustahab, anjuran aja. Kalaupun nggak dilakukan nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya. Ya, yang penting tadi akhlaknya Nabi. Ya. Justru yang aneh kalau maulidan tapi akhlaknya jeblok. Iya, maulidan tapi yang diteladani influencer. Makanya, nah, kan. ngaku Muhammadiyah tapi tidak seperti Nabi Muhammad. Iya. Ngaku Nahdlatul Ulama tapi tidak seperti ulama. Tidak seperti ulama, tidak seperti orang yang berilmu, ya kan. Makanya wah, itu ini yang talkshow-nya ya. Ngapain? Ayo TV. Kami mahal loh. Jadi intinya kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun. Ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah, maka bersyukurlah dengan penuh kegembiraan. Nah, kita Habaib dan NU dengan maulidan yang rame-rame, ya. Muhammadiyah dengan maulidan yang diam, penuh perenungan, tapi intinya sama-sama mengajarkan ajaran betul Al-Qur'an. Nah, itulah yang tadi aku sampaikan sebagai bahwa ini love language aja. Iya, bahasa cinta. Bahasa cinta yang berbeda aja. Betul. Toh sama-sama menghadirkan kembali Rasul. Yang satu mungkin lewat perayaan, yang satu mungkin lewat peringatan, lewat keteladanan. Itu dia yang satu peringatan, yang satu perayaan. Sama aja. Sama-sama takdim tapi penghormatan. Ya, aku sih selalu selalu berpendapat gitu. Kita cuman ya kayak kita dalam satu provider tapi beda paket internet aja. Nah, betul. Gitu loh. Sama kayak love language kita ke istri, atau seorang istri ke suami kan gitu. Ada yang dengan menggebu-gebu. Ada yang mengungkapkannya dengan kata-kata. Ada yang mengungkapkannya dengan diam. Ada yang terus diam. Cepirit tiba-tiba. Enggak. Masa ada orang lagi cinta terus cepirit. Ya mungkin dia kan karena deg-degan akhirnya sakit perut cepirit. Oh, enggak dalam kendalinya. Iya, kalau kita kan kadang lagi deg-degan, lagi nervous gitu. Tapi itu love language itu tadi. Kakinya. Enggak, kakinya gini. Kenapa? Kalau di maulid itu enggak gini. Oh, tadi saya kira main gini ya. Walaupun cara duduk yang diajarkan Nabi Muhammad tuh gini juga. Tapi kan tersangga perut kalau ini. Iya, enggak. Tapi kalau tradisi kita itu begini biasanya. Oh iya, ini Nah, gitu. Oh, ini enak. Ini bisa berjam-jam loh. Kalau maulidan itu 6 jam. Enggak kesemutan ini. Makanya. Kiai-kiai ini enggak ada kolesterol. Asam urat gitu enggak ada. Nah, itu keberkahan Maulid Nabi itu. Tidak ada asam urat tidak ada asam urat di acara Maulid Nabi. Karena kata Gus Dur acaranya adanya di lab nanti. Karena setelahnya malah justru asam urat. Betul. Kalau Muhammadiyah kan pengajian ya sejam setengah lah. Bagi-bagi makanan ya. Ada bagi-bagi makanan. Ada, tapi ya biasanya kotaan gitu-gitu. Oh, iya. Enggak yang kita satu ini yang bareng gitu. gitu. Mungkin ini dia bentuk perayaan, bentuk selebrasi yang betul, berbeda. Ada kayak selebrasi gol juga beda-beda kan. Iya, ada yang gini. Betul. Tapi yang gini mulai jarang sih. Iya. Karena MU kalah terus. Ada yang siu, ya kan? Siu. Ada yang gini. Beda-beda macam-macam. Perayaan aja. Yaudah nih. Dioser. Set. Nih. Salam. Belum makan nih. Udah mau maulidan. Saya maulidan dulu. Ya, hati-hati, Beb. Sendalnya hati-hati hilang. Gak mau ikut? Enggak lah. Saya di sini aja meneladani. Nonton YouTube. Hanan Ataki.